Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita sekalian bisa mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Singgahan dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama kali Pak Towi akan menyampaikan sebagai pengampu mata pelajaran teknik pengolah audio video untuk tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan kita sampaikan atau akan kita pelajari di semester ganjil ini ada 10 materi, sedangkan di semester genap nanti akan ada 8 materi. Untuk materi yang harus kita selesaikan untuk semester ganjil, yang pertama adalah materi tentang alur proses produksi multimedia. Ini kaitannya dengan persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai dengan di akhir, atau 3 alur proses produksi multimedia, yaitu pra-production, production, dan post production atau praproduksi, produksi, pasca produksi. Kemudian untuk yang kedua, materi yang kita pelajari adalah prosedur pengoperasian kamera video. Ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara mengoperasikan, menggunakan, menyimpan, memelihara kamera video. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak, yaitu teknik pergerakan kameranya. Teknik pergerakan kamera diantaranya adalah tilting, panning, zooming, ya, kemudian ada dollying, ada tracking, ya, ada grabbing, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari pada materi yang ketiga. Kemudian materi berikutnya adalah materi yang keempat, tata cahaya gambar bergerak. Tata cahaya gambar bergerak ini materi yang kita pelajari berkaitan dengan misalkan ada namanya cahaya buatan, ada cahaya alami. Cahaya buatan nanti ada backlight, ada still light, dan seterusnya. Kemudian ada cahaya alami, yaitu kita tahu sendiri adalah matahari. Ini bagaimana kita memanfaatkan cahaya tersebut dalam proses pengambilan gambar. Kemudian untuk materi yang kelima yaitu penyuntingan video menggunakan perangkat lunak pengolah video. Mulai dari materi yang kelima sampai dengan materi yang ke-8, ya, mulai dari kelima, kemudian yang keenam tadi manipulasi video menggunakan fitur efek, kemudian manipulasi audio, kemudian pengolahan audio atau yang dipadukan dengan video, artinya mixing, ya, mixing antara video dan audionya. Kita menggunakan perangkat lunak atau software dari Adobe. Ya, jadi nanti yang memiliki laptop atau PC di rumah silakan untuk dipersiapkan menggunakan Adobe. Kalau yang video kita menggunakan Adobe Premiere, kemudian fitur efek ini menggunakan After Effects jika kalian atau perangkat kalian nanti mampu menggunakan. Kemudian untuk manipulasi audio kita menggunakan Adobe Audition. Kemudian pengolahan audio yang dipenuhi dengan video ini kita menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi mulai dari materi nomor 5 sampai 8 kita menggunakan produknya Adobe. Walaupun sebenarnya banyak ya anak-anak perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan video, terutama yang digunakan PC. Ya, ada Filmora dan lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan. Kemudian yang ke-9 adalah produk audiovisual. Ya, ini nanti produk audiovisual itu berupa apa saja, nanti kita pelajari. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan video pendek. Ya, proses pembuatan video pendek ini tentunya mengaplikasikan dari materi yang pertama. Ya. Video pendek merupakan salah satu bentuk produk multimedia.
Kemudian prosesnya ada 3 tadi, ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Jadi mulai dari menyusun idenya, kemudian storyboardnya, pemainnya siapa, latarnya di mana, pengambil gambarnya siapa, dan seterusnya, sampai dengan proses editing. Ini akan kita pelajari pada semester ganjil. Kemudian di semester genap kita yang pelajari yang pertama adalah perekaman gambar bergerak, kemudian perekaman suara narasi, yang ketiga proses perbaikan kualitas data audio. Ini biasanya kalau kita suara yang kurang jelas, kemudian kita menambahkan misalkan audionya kurang ngebas, atau mungkin ada noise-nya ya, atau gangguan-gangguan suara, itu bisa kita perbaiki. Kemudian yang keempat, pengolahan teks untuk dipadukan dengan video. Ini ada biasanya kalau di fitur yang disediakan Adobe Premiere itu sudah lengkap. Ada teksnya, kita bisa memanfaatkan di situ. Namun bisa juga kita menggunakan aplikasi yang lain sebagai aplikasi tambahan. Yang kelima yaitu pengolahan efek khusus menggunakan fitur-fitur perangkat lunak efek khusus. Ya, seperti yang Pak Teguh sampaikan tadi, ada After Effects, itu adalah salah satu produknya atau software yang dimiliki dari Adobe. Materi yang keenam yaitu video sesuai naskah produksi, ketujuh proses pengemasan produksi video, dan kedelapan adalah proses produksi video pendek. Artinya di semester genap ini kecenderungannya adalah kita membuat sebuah produk, ya. Apakah nanti produk multimedianya itu bisa berupa iklan, bisa berupa film pendek, bisa berupa video klip, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Untuk materi yang pertama adalah alir proses produksi produk multimedia. Produk multimedia itu banyak. Ya, kalau di bidang desain grafis misalnya, itu kita dikenal dengan banner, kemudian ada poster, kemudian ada, ini banyak sekali. Kalau misalkan dalam bentuk audio video bisa berupa iklan, bisa berupa film pendek, itu adalah produk multimedia. Dan alirnya seperti yang Pak tahu sebutkan, yang pertama ada pre-production, kemudian production, dan post-production. Kalau di pre-production, kalau bahasa Indonesianya ini istilah asingnya. Kalau menggunakan istilah Indonesia, pre-production itu adalah praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Ketiga-tiganya memiliki peran yang sama untuk menentukan sebuah produk multimedia, mulai dari pre-production, production, maupun post-production. Pada intinya, pre-production adalah kegiatan untuk mengawali penyusunan sebuah produk, ya, mulai dari mengumpulkan ide, merencanakannya, kemudian membuat storyboardnya, menggunakan atau membuat prototipenya, sampai dengan proposal, hak cipta, sampai penandatangan kontrak dan pembiayaan. Ini kalau kita berbicara tentang profesionalisme, artinya kita punya klien, punya konsumen yang memang menginginkan kita untuk membangun sebuah produk yang diinginkan. Apapun itu produknya ya, baik iklan, film pendek, dan lain sebagainya. Oke. Diagram alirnya bisa dilihat ya, mulai dari konsep definition, kemudian desain, production plan-nya, sampai dengan dokumentasi, sampai dengan yang terakhir adalah client sign off and funding. Artinya klien atau konsumen kita telah menandatangani atau menyetujui kerjasama antara kita sebagai pembuat produknya dengan konsumen yang menginginkan produk yang diinginkan. Oke, kita lanjutkan. Untuk proses berikutnya adalah production atau produksi. Proses ini terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, mulai dari
pemrosesan konten. Kalau kita film, maka bisa mulai dari pengambilan gambar, kemudian pengeditan, ya. Saya ulangi, jadi mulai dari editing, kemudian mulai dari pengambilan gambar, kemudian proses editing, kemudian sampai dengan rendering, ya, itu adalah proses production. Ya, proses production ini adalah membangun versi beta. Nah, kalau dilihat dari proses produksinya adalah seperti ini. Content creator mulai dari membuat grafik, teksnya, animasi, membuat video, efek visual, sound. Ya, jadi kalau misalkan kita membuat film, kemudian kita memasukkan audionya atau mixing, ya, baik itu dubbing ataupun mixing dengan audio yang sudah ada, maka ini ada di bagian proses productionnya. Ya, kemudian ada content processing, software creation, sampai dengan membuat evaluasi dan membuat atau membangun beta version. Beta version ini kita sudah membuat, kemudian itu sudah melalui proses evaluasi tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah post production. Post production ini adalah proses yang terakhir, yaitu melakukan proses pengujian beta version, ya, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengajuan versi beta, kemudian merilis golden master dari produk multimedia yang menunjukkan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Ya, jadi pada post production ini kita sudah memiliki produk, ya, produk yang sudah dievaluasi dan kita siap untuk dipublish. Artinya kalau misalkan kita punya konsumen, maka kita sudah siap untuk menyerahkan kepada konsumen. Jadi itu anak-anak rangkaian alur produksi sebuah produk multimedia, mulai dari pre-production atau praproduksi, kemudian production, kemudian post production atau pasca produksi. Alirnya mulai seperti ini. Ya, jadi mulai dari kita pada proses post production ini juga bisa dilakukan untuk evaluasi atau merevisi software dan kontennya. Nantinya kalau memang beta version yang kita buat memang dianggap masih belum final. Oke, kemudian produk multimedia itu dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Yang pertama adalah content production dan yang kedua adalah multimedia communication atau produk multimedia dan multimedia komunikasi. Yang masuk dalam multimedia content production ini adalah pengertiannya, penggunaan dan pemeriksaan beberapa media, baik itu teks, audio, grafik, animation, video, dan interactivity yang berbeda untuk menyampaikan informasi untuk menghasilkan produk multimedia, baik itu musik, video, film, game, entertainment, dan lain sebagainya. Ini termasuk adalah multimedia content production. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, baik teks, audio, grafik, atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media, baik itu teks, audio, grafik, animation, video, dan interactivity dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Yang termasuk dalam content production ini adalah diantaranya adalah media teks, media audio, media video, animasi, grafik. Ini adalah beberapa contoh, ya, produk multimedia yang termasuk dalam multimedia content production. Nah, misalnya seperti ini, produknya multimedia. Ini broadcasting publishing, artinya sudah dipublish. Ya, mulai proses ada software, ada sound effect, ada visual effect,
dijadikan satu dalam proses. Nah, ini yang masuk ada diantaranya teks, grafik, animasi, video, musik, kemudian produknya, outputnya adalah multimedia product, ya, konten multimedia content production. Ya, kemudian baru broadcasting publishing, artinya sudah mampu atau sudah layak untuk dipublish. Sedangkan berikutnya adalah multimedia communication. Multimedia communication adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublish atau menyiarkan, mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Ya. Kalau untuk media communication jelas untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan dari produk yang kita buat ini bisa melalui apa? Di antaranya bisa melalui TV, radio, film, kemudian bisa media cetak, bisa melalui musik, game, entertainment, tutorial, ICT. Ya. Jadi ini. Jadi anak-anak harus bisa membedakan yang termasuk dengan atau yang termasuk di dalam multimedia content production itu apa saja. Sedangkan yang masuk dalam multimedia communication itu apa saja. Intinya adalah untuk komunikasi itu adalah media yang kita gunakan untuk mempublish, ya, menyampaikan, mengkomunikasikan kepada publik. Itu masuk dalam multimedia communication. Multimedia production dan multimedia broadcasting publishing. Ya, ini. Jadi yang Pak Taufik sampaikan tadi. Jadi dari hasil content production, ya, multimedia content production ini masuknya pada multimedia communication. Ya, ini dimasuk ke printing. Jadi kalau misalkan kita punya produk multimedia berbentuk grafik, maka masuknya di printing untuk disampaikan dan seterusnya. Kemudian keterkaitan antara multimedia production dengan multimedia broadcasting atau multimedia communication, ya. Ada beberapa produk multimedia. Ya, kalau jelas yang ini kalau printing adalah sekarang semakin berkembang multimedia. Ya, di antaranya dengan game entertainment. Di game ini sekarang juga merajai. Jadi untuk kalian yang memang punya bakat atau minat untuk apa namanya membuat sebuah game, maka perlu dipelajari dengan betul. Jadi kita tidak hanya menjadi konsumen tapi juga menjadi produsen. Ya, bisa masuk multimedia itu ke radio, ke televisi, entertainment, ya bisa berbentuk film, musik, tutorial, presentation, printing, dan sebagainya. Kemudian kalau bisa dibedakan antara multimedia production, ya, dengan multimedia communication, artinya multimedia content production itu untuk menyampaikannya, untuk mempublishnya itu menggunakan multimedia communication. Dia bisanya lewat apa? Kalau media teks bisa melalui televisi, film, karena kalau teks tidak mungkin kita menggunakan radio karena dia berbentuk audio. Kalau musik juga tidak mungkin. Nah, ini adalah keterkaitan antara multimedia production vs multimedia communication. Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita untuk materi pertama. Kemudian untuk pendalaman materinya kalian bisa masuk di description YouTube, kemudian bisa mendownload isi dari materi yang Pak Taufik sudah buat, baik itu berupa softwarenya, mohon maaf, berupa soft filenya PPT atau PowerPoint maupun yang versi Word-nya. Baiklah, saya kira cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Selamat atau sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.